Film satu ini mengisahkan tentang seorang gadis yang hidup dalam masyarakat penuh dengan tekanan. Ia kabur dari rumah dan mengalami hal mengerikan di mana saat itu penyihir sedang diburu oleh pihak gereja. Katalin yang berusaha kabur dari rumah justru bertemu dengan makhluk mengerikan penunggu hutan. Makhluk itu berubah wujud menjadi apapun dan menipu mangsanya. Apa yang sebenarnya Katalin tengah alami di desa itu? Berikut ceritanya. Malam itu, Katalin yang berada di dalam rumah memasak untuk makan malam. Ia menambahkan jamur merah yang beracun dan bisa menyebabkan mual dan halusinasi ke dalam masakannya. Ia terus mengamati luar jendela di mana malam itu terasa mencekam seolah ia berusaha meyakinkan diri jika tak ada apapun di dalam sana. Pelo yang baru kembali meminta istrinya untuk menutup jendela dan makan bersama. Katalin mengaku seperti mendengar suara dari dalam hutan. Sayangnya Pelo tak mendengar suara apapun dan ia merasa jika yang Katalin dengar mungkin seekor rubah yang tengah berjalan di hutan. Tengo hambre. Teo, ¿se sabe algo de él? Katalin memberikan sup jamur yang ia masak pada sang suami. Pelo memberitahukan jika esok hari ia akan pergi ke kota dan meminta istrinya untuk menyiapkan pakaian. Ia akan pergi ke Urdazubi dan bertemu dengan petinggi wilayah Friar Leon dan akan membahas mengenai perkebunan apel. Pelo merasa jika keberuntungan kini menyinggahi mereka. Katalin masih penasaran dengan Pastor Matteo yang lama menghilang. Pelo menjelaskan jika tak ada seorang pun yang melihat Matteo setelah apa yang terjadi di gereja beberapa hari yang lalu. ¡Qué asco! A esto le falta sal. Pelo yang memakan masakan sup buatan istrinya merasa jika sup itu hambar. Sayangnya, Katalin tak menurut dan justru meminta Pelo untuk memasak sendiri jika makanan buatannya kurang enak. Pelo merasa kesal dengan istrinya karena Katalin telah membuat beberapa masalah dan mempermalukannya. Pria itu juga meminta istrinya untuk makan bersama. Pelo juga meminta disiapkan baju untuk esok hari. Pelo mengatakan jika minggu ini mereka mengalami hal yang buruk, namun hal itu akan segera berakhir. ¿Se puede saber por qué no me hablas? Eres mi mujer. Mañana tengo que ir aseado. Prepárame la camisa de domingo. Pelo yang masih kesal dengan istrinya yang hanya diam ketika diajak bicara memilih untuk tidur terlebih dahulu. Begitu Pelo masuk ke dalam kamar, Katalin langsung keluar dari rumah dan memuntahkan makanannya, takut ia juga terkena racun. Katalin bergegas masuk dan memasi semua pakaian. Ia mengenakan kemeja milik Pelo yang seharusnya disiapkan untuk kepergiannya. Dari belakang, Pelo datang dan meminta jatah. Katalin menolak, di mana Pelo yang kesal mempertanyakan kenapa Katalin membenci dirinya, apakah karena ia cacat? Tetesan darah jatuh dari hidung Pelo. Pria itu panik karena kemeja yang akan dipakai terkena noda. Pelo meminta Katalin untuk mencucinya segera. Tiba-tiba perut Pelo terasa sakit. Ia melihat jamur merah di dekat tungku di mana Pelo menyadari jika Katalin telah memasukkan jamur beracun itu ke dalam makanan. Melihat Pelo yang terkapar tak berdaya, Katalin menggunakan kesempatan untuk keluar dari rumah. Meski sempat ragu, namun Katalin meyakinkan diri jika ia akan baik-baik saja. Pelo yang masih bisa bergerak mencoba mengejar istrinya keluar dari rumah. Perutnya yang sakit karena ada jamur dalam makanan yang terakhir ia makan. Pelo hanya bisa melihat istrinya berlari masuk ke dalam kegelapan. Cerita masuk di bab pertama yaitu Gaweko yang berarti malam hari. Mereka yang berani menembus malam akan tersesat. Kegelapan akan menelan mereka selamanya. El suyo no es reino para los hombres, de que no se adentrarse en la noche. Katalin terus berlari melewati jalan setapak. Ia menghentikan langkah sekedar untuk mengganti baju yang ia kenakan. Saat hendak kembali berjalan, Katalin mulai merasakan ketakutan ketika melihat jalan yang gelap gulita.
Suara bisikan terdengar dari depan dan membuat Katalin balik badan. Ia melihat sosok manusia dengan perawakan mirip dengan Pelo, suaminya. Ia mencoba mengkonfirmasi dengan memanggil namanya. Peya, Sayangnya tak ada jawaban sama sekali, namun sosok itu kian mendekat. Katalin terus memanggilnya, namun sosok itu justru mengatakan jika malam adalah untuk makhluk nokturnal. Katalin ketakutan karena kini sosok itu berlari mengejarnya. Ia masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di balik pohon serta memadamkan lentera yang selama ini menjadi penerangan. Makhluk yang mengejar Katalin perlahan berubah menjadi monster mengerikan di mana tanduk bertumbuh semakin besar disertai dengan tubuh yang mulai menyerupai pohon. Makhluk itu terus mengatakan jika malam adalah untuk nokturnal. Katalin kembali berlari di mana tangan monster itu mulai membesar dan hendak menangkapnya. Ia terjatuh dan terlihat kepala monster itu seperti serigala dan Katalin tersadar dibangunkan oleh dua anggota gereja yang ada. Reme langsung menuduh Katalin telah mengintip apa yang tengah mereka lakukan. Beltra menenangkan Reme yang terlalu menuduh Katalin. Ia memanggil Graxi untuk menanyakan pendapat tentang apa yang harus mereka lakukan. Graxi memberikan kesempatan pada Katalin untuk bernafas dan mereka bisa memutuskan nantinya. ¡Contesta! Reme. Dejemos que hable y luego ya veremos. Beltra yang mendekat mengetahui jika perempuan itu adalah Katalin karena mereka pernah bersama ketika misa. Graxi kembali mempertanyakan apa yang Katalin lakukan tengah malam di hutan. Dengan raut wajah yang bingung dan ketakutan, Katalin menjelaskan jika ia meninggalkan rumah dan sesuatu telah mengikutinya. Reme justru heran dengan alasan dari Katalin meninggalkan rumah. Apakah karena ada masalah yang sedang terjadi? Katalin tak mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu jika ia berniat untuk mencuci baju, hingga sosok mengerikan mulai mengikuti. Katalin kebingungan mencari cucian miliknya karena ia terlalu takut dengan monster yang mengejar. Beltra mengambil pakaian dari Katalin yang tertinggal di jalan. Graxi langsung menawarkan untuk mencuci pakaian dari Katalin karena noda darah susah hilang. Graxi mengaku jika waktu terlalu malam untuk mencuci. Katalin kebingungan dan mempertanyakan siapa ketiga wanita itu. Graxi memperkenalkan diri bersama dengan teman-temannya. Ia mengaku datang ke tempat cuci bukan untuk mencuci pakaian, melainkan bergosip ria dan menikmati sebotol anggur tanpa laki-laki yang mengganggu. Remy menjelaskan jika mereka bisa bebas di tempat cuci itu. Graxi memberitahukan jika Abbas Diurzubi melarang mereka berkumpul sehingga mereka diawasi ketat oleh pastor paroki dan jaksa. Inkuisitor telah melihat penyihir berada di mana-mana. Remy mendekati Katalin dan memberitahukan jika Katalin tak bisa percaya pada siapapun. Beltra mengajak teman-temannya untuk bergosip mengenai keadaan yang ada di desa dan beberapa cerita yang mengerikan. Graxi mengajak Katalin untuk ikut bercerita, namun gadis itu mengaku tak tahu info apapun. Graxi terus membujuk Katalin untuk menceritakan kisah horor atau suatu hal mengenai penyihir. Ia mengingatkan Katalin untuk tidak percaya pada penyihir dan juga jangan mengatakan jika penyihir itu tidak ada. Esa es una bruja. No sé. Remy langsung mengatakan jika ia akan menceritakan kejadian yang terjadi sebulan lalu pada seseorang di desa. Gadis itu merupakan anak dari Eugenia, si penjual unggas. Ia mendapat cerita langsung dari Eugenia dan kini ia akan menceritakan pada mereka. Desas-desus mengatakan jika penyihir telah mengutuk gadis itu dan memanggil setan dari masa lalu. Makhluk gelap dan jahat yang lahir dari dosa dan iri hati. Inguma yang berarti roh jahat. Kisah masuk ke dalam babak kedua. Dikatakan jika di semua rumah mereka percaya pada Ixtejaun, yaitu roh leluhur. Mereka harus selalu dipuji karena telah menjaga rumah dan keberuntungan penghuninya. Selama keturunan tidak mengganggu mereka, maka tak seorang pun berbuat jahat dan mengganggu tidur mereka. Kala itu anak dari Eugenia bernama Maritsu mengalami sakit dan tak bisa beraktivitas. Anton membawakan minuman dan menenangkan kakaknya jika Maritsu akan segera sembuh. Pastor Matteo meminta Anton untuk ikut berdoa bersama. Matteo meyakini jika apa yang menimpa Maritsu adalah karena sihir. Tranquila, Marichu.
Saat Matteo membacakan doa, Maritzu mengalami reaksi. Tubuhnya terangkat di mana terlihat ada jari-jari dari leher. Matteo semakin mantap jika apa yang terjadi adalah karena ilmu sihir. Di tempat lain, seorang wanita tua tengah mirim sihir dengan menggunakan kepala ayam. Katalin dan Pelo datang untuk melihat keadaan dari Maritzu yang tengah sakit. Ia melihat seorang perempuan tua yang berada di kandang ayam. Katalin mengira jika wanita tua itu adalah Eugenia. Namun ketika dihampiri, sosok itu menghilang dan hanya terdapat seekor ayam yang mati dengan perut terburai. Pelo menunggu di depan rumah dan meminta Katalin untuk tidak berlama-lama. Saat tidak masuk ke dalam, Katalin berpapasan dengan Pastor Matteo di mana mereka merasa canggung. Keadaan dari Maritzu masih parah di mana leher gadis itu kemerahan seperti bekas terkena cekikan. Katalin meyakinkan temannya jika Maritzu akan segera sembuh. Matteo yang mengendap pergi melihat wanita tua dari kejauhan. Pelo menyadari jika wanita itu sudah dilarang untuk mendekati desa. Ketakutan tampak di raut wajah dari Matteo dan Pelo. Pater Matteo, ¿esa no tenía prohibido acercarse al pueblo? Wanita tua itu berjalan dengan kaki yang diseret sebelah. Maritzu tiba-tiba kerasukan dan mengusir Katalin untuk segera pergi dari rumahnya. Ia juga menyalahkan Katalin karena semua yang terjadi adalah salahnya. ¡Ramera! ¡Fuera de mi casa! Soy yo. ¡Fuera! Katalin bergegas keluar dari rumah. Anton, adik dari Maritzu, masih menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada mereka. Eugenia meminta Anton agar anak itu meminta bantuan pada Esther tua, si ahli herbal. Ia meyakini jika Esther tahu apa yang harus dilakukan karena mengenal Maritzu. Sebelum pergi, ia memberi peringatan pada anaknya agar jangan sampai ada orang yang mengetahui ketika Anton berbicara dengan Esther. Bocah itu bergegas pergi menemui Esther yang berada di dalam hutan. Esther langsung merasa kasihan karena sebuah roh telah menyiksa Maritzu. Esther langsung mempertanyakan siapa orang yang mati terakhir di dalam rumah. Bocil itu memberitahu jika sang kakeklah yang mati terakhir. Esther kembali mempertanyakan apakah ada masalah sebelum kakek meninggal dengan Maritzu. Anton memberitahukan jika kakaknya adalah orang yang baik dan tak melakukan sebuah kejahatan. Esther meminta Anton untuk membungkus lilin yang ia berikan dan diletakkan di sekitaran patung untuk menghormati ingatan dari kakek Anton. Tutup lilin itu dengan mangkuk dan di saat yang tepat angkat mangkuk itu dan biarkan cahaya lilin bersinar. Di saat itu Anton akan menangkap roh Ekstejun. Langkah selanjutnya, Anton harus menusuk jantung ayam menggunakan jarum dan menaburkan beberapa biji jagung busuk di lantai. Anton juga harus membaca mantra yang mengatakan jika ia tak takut pada Inguma karena Gauragi menyelimutinya. Malam harinya, Anton pulang ke rumah dan melakukan semua yang Esther perintahkan. Sosok mengerikan itu sudah berada di atas tubuh dari Maritzu. Sosok manusia berkepala ayam menyalahkan Maritzu atas apa yang dilakukan. Anton memanggil kakeknya di mana sosok itu justru menyalahkan Anton dan mengatai sebagai anak yang tak berguna. Anton menaburkan biji jagung busuk dan menusuk jantung ayam menggunakan jarum. Sosok manusia berkepala ayam langsung merasakan kesakitan. Dengan ketakutan, Anton membacakan mantra hingga sosok itu menghilang. Inguma, no te tengo miedo. La guardia está conmigo. Sayangnya, Maritzu juga telah mati karena lehernya patah terkena cekikan makhluk mengerikan berkepala ayam. Sosok manusia berkepala ayam tersebut terbakar cahaya matahari pagi. Matteo kembali datang untuk melihat keadaan. Anton pergi ke gereja dan melakukan sebuah pengakuan. Ia mengaku pergi ke rumah penyihir dan melakukan seperti apa yang penyihir itu katakan. Sosok itu muncul berwujud seperti iblis. Remy mengakhiri cerita yang ia dapatkan dari Eugenia. Ia mempertanyakan dosa apa yang telah gadis itu lakukan hingga sang kakek begitu membencinya. Katalin langsung membela temannya itu dan mengatakan jika Maritzu tidak pernah berbuat salah. Ia mengenal Maritzu dengan sangat baik. Ramuan dari penyihirlah yang membuat sakitnya semakin bertambah parah. Remy justru heran karena Katalin menuduh Esther sebagai penyihir.
Beltram memberitahukan jika ia mengenal Esther dengan sangat baik dan wanita itu menolong penduduk desa dengan caranya sendiri. Justru pihak gerejalah yang tak terima hal itu dan alasan tersebut membuat Esther dibawa ke Urdazubi. Remy menanyakan siapa yang memberitahukan jika Esther adalah seorang penyihir. Katalin mengaku jika Pastor Matteo lah yang mengatakan jika Esther adalah penyihir. Remy merasa kesal dengan Matteo karena pria itu merupakan pendeta yang sombong bersama dengan atasannya Abbas, di mana mereka memecah belah orang-orang. Katalin memberitahukan jika ia sudah seminggu tak mendengar kabar dari Matteo, terlebih setelah kehilangan kendali saat misa. Beltra mendekat dan mengatakan jika ia mengetahui apa yang terjadi pada Matteo. Beltra pun mulai menceritakan apa yang terjadi. Menurutnya, Matteo merupakan orang yang sombong dan munafik. Selama hidupnya, ia terobsesi dengan otoritas. Matteo selalu bersiul untuk memanggil anjingnya ketika berburu. Maka dari itu, ia mendapat julukan Matteo Tristu. Matteo menghilang seminggu yang lalu setelah Maricu meninggal dunia dan juga apa yang terjadi di gereja. Sebelum menghilang, Matteo memimpin upacara pemakaman dari Maricu. El cruel enemigo que asola de manera implacable este pueblo. Esther kembali muncul dan pergi menjauh. Ia seperti berubah menjadi burung dan terbang. Seluruh warga mengetahui jika Matteo gemar berburu. Ia juga mengatakan dalam khotbah jika Tuhan telah memberikan kemampuan berburu pada manusia. Beltram mengetahui hal itu karena ia membantunya dalam paroki. Ketika berburu, Matteo mengatakan jika apa yang ia lihat hampir membuatnya gila. Ternyata Matteo melihat Maricu dan Katalin yang asik berdansa bersama. Maricu memberikan sapu tangan sebagai hadiah pada Katalin. Katalin merasa sangat senang, terlebih sapu tangan itu lebih bagus dari pemberian suaminya. Ia mengaku kesal hidup dengan Pelo, apalagi ketika malam situasinya menjadi semakin rumit. Katalin merasa iri dengan Maricu yang jomblo dan tinggal bersama ibu yang merupakan seorang janda. Maricu mengajak Katalin untuk kabur dari rumah, namun Katalin menolak karena jika Pelo menangkapnya maka ia akan dipukuli. Meski Maricu mempunyai ide agar mereka berpakaian seperti laki-laki, namun Katalin merasa tak yakin jika hal tersebut akan berjalan dengan mudah. Maricu memberikan jamur beracun dan mengajak Katalin agar mereka pergi dan Pelo tidak bisa mengejar. Mereka saling bercanda tawa hingga akhirnya bergumul bersama. Pastor Matteo yang melihat kejadian itu mengarahkan senjata pada Katalin dan Maricu. Ia berniat untuk membunuh dua orang berdosa. Tiba-tiba muncul seekor kelinci dengan mata putih di bagian kiri. Merasa ada yang aneh dengan binatang itu, Matteo langsung melepaskan tembakan. Suara menggelegar membuat Katalin dan Maricu kelimpungan membubarkan diri. Pastor Matteo kembali mengisi peluru dan memburu kelinci yang ada, namun tembakannya selalu meleset. Es real lo que vi. Matteo melihat ada ceceran darah di mana seharusnya kelinci itu sudah terkapar terkena tembakan. Ia kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Apakah kelinci itu nyata atau hanya sebuah tipu daya setan? Hari berikutnya, Matteo meminta Pelo untuk datang ke gereja. Matteo memulai basa-basi dengan pekerjaan di mana ia telah menerima lamaran dari Pelo yang ingin bekerja di kebun apel sebagai mandor. Ia yakin Pelo bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik karena sudah mempunyai pengalaman. Namun, Matteo meminta Pelo datang bukan untuk masalah pekerjaan. Ia meminta Pelo dan Katalin untuk ikut dengannya ke Urdazubi dan memberikan kesaksian pada hakim jika Esther merupakan seorang penyihir. Pelo menolak permintaan itu karena ia tak ingin ikut campur dalam urusan penyihir. Matteo pun mengeluarkan kartu as di mana ia memberitahu Pelo jika Katalin telah bergumul dengan Maricu. Pelo merasa sangat kesal dan malu mendengar hal itu karena ia kini harus terlibat dalam urusan penyihir di bawah kendali Matteo. Orang berkumpul di gereja dan dihadiri beberapa petinggi. Matteo memberikan ceramah mengenai wanita yang menyimpang dan juga santet yang berkeliaran. Satu-satunya cara menghapus dosa itu adalah dengan menyerahkan penyihir. Matteo meminta mereka yang datang untuk melaporkan jika melihat ada penyihir di sekitar. Sudah ada beberapa laporan yang masuk dan ia meyakini jika ada yang berusaha untuk menyembunyikan keberadaan para penyihir. Seekor kelinci yang pernah Matteo buru tiba-tiba datang dalam gereja itu.
Matteo langsung mengambil senapan dan berusaha menghabisi kelinci itu. Semua jemaat gereja berhamburan keluar menyelamatkan diri dari Matteo yang tak terkendali. Ia bersama anjingnya mengejar sosok kelinci itu. Semenjak kejadian itu, Matteo tak pernah ditemukan keberadaannya. Kabar beredar mengatakan beberapa orang mendengar suara peluit Matteo yang memanggil anjingnya. Jiwa pria itu kini menghilang dan akan terus mengejar kelinci selamanya. Katalin tak percaya dengan apa yang Beltra ceritakan. Beltra mengaku mendapat cerita itu dari Matteo sebelum pria itu menghilang. Reme kini mulai menuduh Katalin jika wanita itulah yang menandatangani jika Esther adalah seorang penyihir. Katalin mengelak untuk mengaku jika ia dengan sukarela menandatangani bahwa Esther adalah penyihir. Graxi mendesak Katalin untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Katalin dipaksa untuk melapor dan sebagai gantinya perzinahan antara Maritzu dan Katalin tak dibocorkan? Esther dibakar karena ulah dari Katalin. Ternyata Graxi, Beltra, dan Reme adalah penyihir yang selama ini menyamar. Mereka ada banyak dan kini hendak membalaskan dendam atas kematian Esther. Katalin yang ketakutan memilih untuk kabur. Kisah masuk pada bab keempat, yaitu pertemuan. Katalin lari menuju ke rumah dan berteriak minta tolong pada Pelo. Pelo yang kesal hanya membuka pintu namun tak membiarkan istrinya masuk karena telah meracuninya. Penyihir sudah berada di depan rumah dan menarik Katalin ke belakang. Mereka merobek baju wanita itu dan menarik rambutnya hingga petak-petak. Katalin hanya menangis kesakitan dan berusaha kembali masuk ke dalam namun Pelo menolak. Akhirnya Katalin mengakui jika ia yang menandatangani laporan itu jika Esther adalah seorang penyihir. Ia mengaku tak mau melakukannya, namun ia ketakutan karena terus mendapat ancaman hingga akhirnya terpaksa menandatangani surat pelaporan itu. Graxi meminta Katalin untuk menceritakan apa yang terjadi. Saat itu Katalin diminta untuk masuk ke ruang sidang. Terlihat Esther sudah menggelantung dengan darah yang menetes setelah mengalami berbagai macam penyiksaan. Katalin dipaksa untuk menandatangani surat jika ia telah melaporkan Esther sebagai seorang penyihir. Esther hanya bisa memandangi Katalin dan mengatakan jika gadis itu tidak bersalah. Graxi yang mendengar cerita itu pun percaya dengan perkataan dari Katalin. Namun, Katalin harus tetap memikul kesalahan itu. Ackerbirds atau kambing hitam akan memutuskan tindakan selanjutnya. Apakah Katalin akan diberikan hadiah atau justru mendapat hukuman? Graxi memberikan salep di mana ia meminta Katalin untuk mengoleskan di ketiak dan selangkangan kaki. Selanjutnya, Katalin harus mengucap mantra. Pelo yang berada di dalam rumah hanya bisa mengintip apa yang terjadi di luar. Por encima de todos los matorrales, por debajo de todas las nubes. Saat mantra itu dibacakan, Katalin dan semua penyihir yang ada langsung terbang ke langit. Pelo bergegas keluar dari rumah dan mengoleskan salep itu berharap ia bisa terbang. Namun yang terjadi justru pria itu diseret masuk ke dalam hutan. Tubuhnya terhenti ketika kepalanya terkena batu. Tubuh Pelo terbang ke udara di mana penyihir yang ada berterbangan kian kemari. Pelo meminta tolong pada Katalin namun ia memilih untuk tidak menolong suaminya. Akhirnya Pelo jatuh dari ketinggian dan ia pun mati seketika. Tubuhnya hancur begitu menyentuh tanah. Penyihir pun berpesta di api unggun untuk memanggil sosok Ackerbird agar datang dan memberikan petunjuk. Katalin ditempatkan di dekat api unggun di mana tubuhnya ditelanjangi untuk diberikan pada penghakiman. Sosok Ackerbird muncul seperti kambing hitam yang mengerikan. Para penyihir yang ada saling berkawin satu sama lain untuk menyenangkan setan itu. Katalin tak mengerti apa yang terjadi. Kambing setan itu berbalik badan dan berubah menjadi Maritzu. Akhirnya Katalin dan Maritzu saling bergumul ria. Di mana setan kambing itu memilih untuk memaafkan Katalin dan memberikan sebuah hadiah. Dan film pun berakhir.